Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya, fakta itu harus disusun sejujur mungkin sehingga tidak terjadi kebenaran semu atau pemutarbalikan fakta suatu peristiwa. Kita menyadari bahwa ahli sejarah asing ketika berbicara tentang Islam menghasilkan pendapat yang cenderung subjektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yakni pertama, berusaha menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam. Yang kedua, metodologi penulisan sejarah yang sangat subjektif. Serta yang ketiga, pemahaman mereka tentang Islam hanyalah sepotong-sepotong dan tidak utuh. Dalam rangka menghindari ketidakjujuran tentang fakta sejarah, maka diperlukan ahli sejarah bangsa sendiri untuk mempelopori penulisan sejarah, termasuk umat Islam, melalui metodologi dan penelitian yang objektif. Maka dari itu, kami dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Luiliang yang beranggotakan Ika Rizky Nur Ashari, Nabila Azahra, dan Tasya Kamelia akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kita berpatokan terhadap ketiga pendapat ahli. Yang pertama ada Merle Calvin Rickels, yang kedua ada Supartono Widiosiswoyo, dan yang ketiga ada Ahmad Mansur Suryanegara. Gimana sih kata para ahli mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Yang pertama kita bakal ngebahas menurut Merle Calvin Rickels. Kata dia, penduduk pribumi berhubungan dengan penganut agama Islam dan kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing seperti Arab, India, Persia, dan lain-lain melakukan pernikahan dengan perempuan setempat dan mengikuti agama dan gaya hidup penduduk lokal. Nah, supaya gampang ngingetnya, pokoknya pendapat dari Merle Calvin Rickels ini tentang masuknya Islam ke Indonesia itu bisa dibilang simple dan relate banget. Kalau yang kata Supartono Widiosiswoyo, dia itu lebih ke geografisnya teman-teman, lebih ke rute petanya gitu. Kata Supartono Widiosiswoyo, Islam itu masuk dari 3 jalur. Yang pertama, jalur utara. Rutenya itu dari Arab, Damaskus, Irak, Persia, Gujarat, Sri Lanka, baru deh nyampe ke Indonesia. Terus yang kedua, jalur tengah. Rutenya dari Jordania, bagian timur, Semenanjung Arabia, Indonesia. Terus jalur ketiga atau jalur selatan, rutenya itu dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, baru ke Indonesia gitu ya. Nah, yang ketiga menurut Ahmad Mansur Suryanegara. Kalau kata beliau, ini tuh dia lebih kayak materi sejarah yang biasa kita pelajari loh teman-teman. Tentang masuknya Islam ke Indonesia ini tuh mirip banget, dan pasti dari kita itu udah nggak asing sama materi ini. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori Gujarat di abad ke-13. Pendukung teori ini ada Pijnapel Stutterheim dan Bernard Flecke. Nah, dasar teorinya kenapa sih bisa berpendapat bahwa Islam itu masuknya dari Gujarat? Yang pertama, pedagang asli Gujarat lebih dulu melakukan transaksi dengan penduduk Nusantara daripada dengan pedagang Arab. Yang kedua, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh memiliki kesamaan kaligrafi pada batu nisan dengan kaligrafi khas Cambai, Gujarat gitu. Nah, sedangkan hal-hal yang melemahkan teori ini itu masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat menganut mazhab Hanafi. Jadi beda gitu loh. Kok bisa masuk dari Gujarat? Orang ininya aja beda. Yang kedua, ada teori Mekah. Yang ngedukung teori Mekah ini ada Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naquib Al-Atas, Kaiser M, Yunus Jamil, dan Crawford. Karena yang pertama, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab Mekah. Yang kedua, terdapat perkampungan Islam di pantai barat Sumatera karena Selat Malaka ramai dilintasi oleh pedagang muslim. Dan yang ketiga, adanya gelar Raja Samudra Pasai yaitu Al-Malik. Gelar ini sama dengan gelar raja di Arab saat itu. Kelemahannya, teori Arab hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia.
Yang ketiga, kata Ahmad Mansur Suryanegara, dia punya teori Persia. Nah, yang ngedukung teori Persia ini diantaranya Umar Amir Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Dasar teorinya adanya upacara Asyura untuk mengenang terbunuhnya Hussein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh Muslim di Iran atau Persia. Nah, yang kedua adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Iran. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, adanya perkampungan Leren atau Leren di Giri Gresik yang mempunyai kesamaan dengan nama perkampungan di Persia, dan yang terakhir bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Kelemahannya, teori Persia ini adalah teori yang masih sangat minim akan bukti yang dapat memvalidasi dengan mutlak. Yang keempat itu ada teori Tiongkok, teman-teman. Nih, PPT-nya, eufornya aja udah beda ya. Pendukung teori Tiongkok itu ada Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori dasarnya, karena Raden Patah dari Demak merupakan keturunan Tionghoa. Ibunya berasal dari Champa, Tiongkok bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Yang kedua, Indonesia memiliki arsitektur Cina, contohnya Masjid Cheng Ho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Bancun, Chun Che, serta Cucu. Nah, kelemahan dari teori Tiongkok itu hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Nah, ada yang terakhir nih, warna biru-biru apa? Apalagi kalau bukan tentang kelautan. Pencetus dan pendukung teori maritim ini N.A. Baloh. Dasar teorinya karena masyarakat Indonesia terkenal sebagai pelaut dan mereka berniaga dengan saudara muslim sekaligus belajar agama Islam, lalu kembali ke Nusantara untuk berdakwah. Kelemahan dari teori maritim ini adalah tidak dapat menjelaskan dari mana asal penyebaran Islam yang berkembang di Indonesia. Sekarang kita bakal lanjut membahas tentang jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Ini tuh yang paling basic karena dulu orang-orang itu bertemu dari satu suku ke suku lain, satu negara ke negara lain itu karena perdagangan. Indonesia merupakan tempat yang sangat strategis untuk persinggahan bangsa barat yang hendak menuju ke timur. Yang kedua ada pernikahan. Secara ekonomi, para pedagang muslim memiliki status ekonomi yang lebih baik daripada penduduk pribumi alias lebih kaya, teman-teman. Oleh karena itu, wanita pribumi tertarik untuk menikah dengan para saudagar muslim. Otomatis para wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu karena dalam Islam tidak boleh menikah dengan seorang yang beda keyakinan. Terus lanjut ke pendidikan. Cepatnya penyebaran Islam di Indonesia menghadirkan banyak mubalik yang kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai tempat menuntut ilmu terutama ajaran Islam. Dan akhirnya penduduk sekitar mulai memeluk Islam. Yang selanjutnya ada politik. Setelah penyebaran melalui pernikahan yang melibatkan putra-putri seorang raja yang kemudian memperluas penyebaran agama Islam, karena jika seorang rajanya menganut agama Islam, secara otomatis rakyatnya juga akan memeluk Islam. Hal ini karena rakyat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Poin E ada budaya. Penyebaran Islam melalui budaya dengan cara mengakrabkan budaya setempat dengan ajaran Islam dengan menyisipkan ajaran tauhid. Jadi Islam itu dulu masuknya enggak secara radikal atau beda sendiri, tapi lebih ke menyesuaikan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat itu merasa bahwasanya Islam itu lebih aware, lebih toleransi, dan juga bisa menyeimbangkan dengan nilai-nilai luhur yang sudah ada sebelumnya. Jadi tuh nggak kaget gitu, malah jadi seneng, budayanya dapat, keseniannya dapat, tauhidnya juga dapat. Terus ada poin F, tasawuf. Selanjutnya penyebaran Islam dengan tasawuf, yaitu seorang sufi atau orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya seorang dengan mencerminkan kehidupan sederhana dan jauh dari kata mewah. Biasanya orang sufi memiliki keahlian. Dengan keahlian itulah mereka membantu masyarakat sekitar sembari menyebarkan agama Islam. Nah, kelebihannya ini bisa dari segi kesehatan, pendidikan, ataupun penasehat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah materi sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan strategi dakwah Islam di Indonesia. Perkembangan Islam, pembaruan Islam, hikmah mempelajari perkembangan Islam juga akan dijelaskan oleh rekan-rekan aku setelah ini. Semangat belajar! Perkembangan Islam di Indonesia terjadi melalui perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Sebab dengan munculnya kerajaan Islam, maka secara tidak langsung rakyat yang dinaungi kerajaan tersebut akan mengenal dan ikut memeluk Islam. Berikut ini dipaparkan penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Pulau Sumatera.
Tempat awal masuknya di pantai barat Sumatera dan Pasak, Aceh Utara, oleh Abdullah Arif, seorang mubalik dari Arab dalam misi berdakwah dan berniaga yang tersebar ke Pariaman, Sumatera Barat. Melalui laut pantai barat Sumatera, Islam dibawa ke Pariaman oleh Syekh Burhanuddin. Bukti Islam di Sumatera itu ada istilah adat bersendi syuro, syuro bersendi kitabullah, yang artinya adat bersendikan Islam dan Islam menjadi dasar adat. Tahun 1440 Masehi, Islam masuk ke Sumatera Selatan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu di daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di daerah Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran Islam dan pusat pengajaran. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam ini berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesat. Pulau Kalimantan, tempat bermulanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan oleh pedagang dari bangsa Arab dan para mubalik dari Jawa. Islam semakin tersebar di daerah lain yaitu di Kalimantan Barat, bermula di daerah Muara Sambas dan Sukadana oleh pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Pulau Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Setelah Dato' Ribandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo yang diganti menjadi Sultan Alauddin pun masuk Islam. Masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduknya telah menganut agama Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Bone. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1540, agama Islam masuk ke Nusa Tenggara yang dibawa oleh para mubalik dari Bugis dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara, bermula di Pulau Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Setelah itu, secara pelan-pelan agama Islam tersebar ke daerah lain seperti Sumbawa dan Flores. Kepulauan Maluku. Sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bakau, dan Jailolo. Papua. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh Raja-Raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Selanjutnya kita bahas tentang Wali Songo, Sunan Muria. Strategi dakwah Sunan Muria ialah tradisi bancakan. Fungsi tumpeng tersebut diubah sebagai kenduri untuk mengirim doa kepada leluhur menggunakan doa-doa Islam. Juga dakwah melalui bidang seni. Hal ini serupa yang dilakukan oleh ayahnya Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengembangkan penulisan mengenai sekar alit atau tembang cilik. Sunan Giri. Sunan Giri melakukan dakwah melalui bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga berdakwah menggunakan karya seni khusus yang beliau ciptakan. Contohnya yakni permainan anak-anak, cublak-cublak suweng, padang bulan, dan juga tetembangan. Sunan Kudus. Strategi dakwah Sunan Kudus dengan cara mendekati masyarakat. Sunan Kudus mulai menyelami dan memahami kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Karena itu, Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan dalam proses dakwahnya.
Sunan Bonang. Strategi dakwah Sunan Bonang ialah dengan melakukan pendekatan melalui akulturasi budaya. Beliau mempunyai keterampilan pada bidang sastra dan seni. Julukan Sunan Bonang yakni seniman yang mengajarkan Islam. Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang dilakukan yakni melalui jalur perkawinan. Menurut sumber yang beredar, 6 perempuan oleh beliau dijadikan istri. Selain itu, ialah dengan memperkuat kedudukan politik, memperluas hubungan dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Banten, dan Demak. Sunan Gresik. Beliau berdakwah melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Pada mulanya, Sunan Gresik mulai berdagang di daerah pelabuhan dengan tujuan supaya masyarakat tidak kaget terhadap ajaran Islam yang dibawanya. Sunan Ampel. Strategi dakwah Sunan Ampel salah satunya sekaligus yang paling terkenal ialah 5 ajaran dasar yang Sunan Ampel ajarkan. 5 ajaran tersebut terdiri dari moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Artinya tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak menghisap obat-obatan, dan tidak melakukan zina. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melakukan dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. Beliau melakukan dakwah dengan cara memainkan cerita pewayangan. Sunan Derajat. Sunan Derajat berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia. Pembaharuan adalah penemuan hal baru yang berbeda dari yang sebelumnya yang sudah ada. Gerakan pembaharuan Islam walaupun bergerak maju mengikuti zaman, tapi tetap berpacu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak melenceng ataupun berubah. Gerakan pembaharuan dibagi menjadi 2. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. 2. Gerakan politik. Dalam gerakan pendidikan dan sosial yang pertama ada Sekolah Tawalib. Sekolah ini bermula dari pengajian surau jembatan besi di kota Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 1906, Abdullah Ahmad telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1929, Tawalib berkembang menjadi organisasi politik atau disebut Persatuan Muslimin. Lalu yang kedua ada Al-Irsyad, didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah ini banyak jenisnya, ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus memperdalam agama dan bahasa asing. Yang ketiga ada Jamiat Khair, berdiri di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 oleh bangsawan Arab Syed Muhammad Al-Fahri bin Syihab, Syed Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Syed Shehon bin Syihab. Programnya mendirikan sekolah dasar, menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Lalu yang keempat ada Nadatul Ulama atau disebut NU, untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis, mengantisipasi perkembangan zaman setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nadatul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Yang kelima ada Muhammadiyah, didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Lalu yang keenam ada Persyarikatan Ulama, awalnya bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Hayatul Qulub memusatkan perhatian pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Terakhir, dalam gerakan pendidikan dan sosial ada Persatuan Islam atau singkatannya Persis, didirikan pada tahun 1929 oleh Ahmad Hasan beserta murid dan tokoh Persis lainnya, sebagai upaya pembelaan terhadap maraknya penghinaan terhadap Islam, serta sebagai sarana dalam menyebarkan ide pembaharuan dan dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, gerakan politik. Pada awal abad 20 perjuangan Indonesia dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Beberapa di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PERMI), Sarekat Islam (SI), dan Partai Islam Indonesia (PII). Lalu selanjutnya hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia.
Yang pertama, kita dapat membangun peradaban Islam. Yang kedua, memberikan gambaran bahwa Islam itu agama fitrah dan berkembang ke pelosok dunia tidak melalui kekerasan ataupun peperangan. Yang ketiga, membuat fondasi untuk menjadi mujtahid. Yang keempat, dapat menimba ilmu pengetahuan mengenai perkembangan peradaban umat Islam di berbagai dunia. Lalu yang kelima, mampu berpikir dinamis. Yang keenam, sebagai bahan introspeksi. Yang ketujuh, dengan perkembangan Islam ke dunia, terdorong untuk meningkatkan kualitas, baik pribadi ataupun umum, agar bisa berperan dalam percaturan dunia yang semakin global. Lalu yang terakhir ada saudara seiman dengan jumlah mencapai 1 miliar.